Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ayah Bunda. Salam Selamat sehat, siang. salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Bagaimana kabar semua, Ayah Bunda? Sehat semua, nggih? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Yang terpenting dan utama saat ini adalah satu kesehatan, karena kesehatan adalah mahal harganya. Ayah Bunda, pada siang hari ini, mari kita bersama-sama untuk menindaklanjuti dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari training selama 10 hari, yaitu kita menerapkannya atau kita menindaklanjutinya dengan in-house training, yaitu pelatihan-pelatihan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, pada kali ini saya mau menyampaikan tentang konsep modul ajar. Ya. Modul ajar itu apa? Yaitu modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Yang mana modul ajar itu adalah berorientasi atau mengakomodir dari pertama bisa dikatakan paling awal, yaitu visi misi, yang mana visi misi itu didasari dari karakteristik muatan lokal atau budaya lokal, kemudian didasari juga dengan asesmen, didasari juga dengan profil pelajar satuan pendidikan itu sendiri. Nah, modul ajar ini adalah sebagai endingnya yang nanti akan bisa dikatakan dikonsumsi oleh anak, ya, atau akan diberikan kepada anak. Nah, ini modul ajar. Maka di sini dalam pembuatan modul ajar itu perlu adanya konsepnya. Konsep-konsep itu sendiri atau komponen-komponen yang ada. Oleh karena itu, Ayah Bunda, izinkan saya share screen nggih, supaya kita bisa mendiskusikan di ruangan ini. Sebentar. Ayah Bunda sudah masuk? Sudah, ya? Pak Nah, Bun. ini kliknya keliru, Bun. Bentar ini. Nah, menikah. Ya, kebablasan, ya, ke bawahnya itu. Nah, itu, J. Bisa terlihat nggih, Ayah Bunda? Masih semangat nggih? Tadi sudah 3 session ini mudah-mudahan masih semangat. Nah ini konsepnya itu, yaitu yang ini modul ajar itu merupakan implementasi dari tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Yang kemudian konsep yang selanjutnya adalah modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Yaitu artinya modul pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik atau berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar. Nah, agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Karena ketika kita membuat modul pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak, maka anak itu akan seperti bisa dikatakan kita bisa memantik satu api yang mana di situ sudah ada bensinnya, ya, dasarnya kebutuhannya yaitu kebutuhan anak, sehingga ketika api dipantikkan itu akan menyala. Begitu juga dengan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kira-kira Ayah Bunda, ini kita diskusi nggih. Kira-kira metode apa supaya
kita dalam pembuatan modul ajar itu supaya bisa tadi sesuai dengan kebutuhan anak. Artinya ini dipantik antara ada satu apa namanya sambutan, ada satu seperti listrik itu sudah ada apa namanya ini apa dipantik tadi kemudian menyala gitu loh. Nah ini kira-kira metode seperti apa Bu Guru atau Bapak Ayah Bunda ini dalam pembuatan modul ajar. Ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan sesuai dengan apa fakta yang kita hadapi di lapangan setiap hari. Monggo bisa resen atau bisa langsung begitu saja diskusi. Ya, ini Bunda, ketika kita menyusun modul ajar yang mungkin sebelumnya kita sebut sebagai RPP nih Bunda ya. Nggih, leres. Ya, itu lah ini memang kita tadinya kan masih sangat berkiblat dengan patokan umur, ya kan Bunda? Dengan patokan umur, dengan artinya kita belum sepenuhnya melihat sisi bagaimana memenuhi kebutuhan anak Bunda. Jadi mungkin ke depannya nih ya, nanti kalau mungkin kita sudah mempelajari ini, mungkin nanti juga Bunda sampaikan, pastinya nanti modul ajar yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan anak, begitu menurut saya Bunda. J, leres. Nah, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak, itu kan banyak hal yang perlu dikerjakan, yang perlu dikerjakan. Di sini bisa dikatakan bahwa guru, kepala sekolah itu sangat aktif dalam rangka menyajikan satu modul ajar itu sesuai dengan kebutuhan anak. Yang pertama ya kembali kepada asesmen tadi, yang mana mungkin dalam hal asesmen itu juga masih banyak yang harus kita pelajari ya. Tadi ada asesmen diagnostik, asesmen formatif dan sumatif gitu. Tentunya masih ini juga ada korelasinya dengan pembuatan modul ajar. Modul ajar ini adalah sebagai ending dari tadi asesmen, kemudian analisis karakteristik lingkungan budaya. Nah, ini ending dari semua itu adalah ke modul ajar, yaitu tadi bisa dikatakan Bunda Fat tadi RPP kalau yang waktu itu. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ini komponen modul ajar. Nah, guru di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini tadi sudah dibicarakan bahwa komponen modul ajar tadi sudah dikatakan di atas tadi bahwa salah satunya komponen dalam pembuatan modul ajar itu adalah konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Ayah Bunda, sebelum kita belajar di sekolah penggerak ini, sebenarnya kalau kita membaca di KTSP kita itu sudah ada Bunda, sudah ada di situ prinsip-prinsip dalam penyusunan KTSP. Kalau Ayah Bunda membaca kembali ada, cuman belum ditekankan atau belum dikuatkan atau belum ditajamkan. Sehingga sekarang ini sebenarnya bukan hal yang asing sebenarnya dalam komponen ini. Hanya saja belum ditajamkan. Nah, sekarang ini di sekolah penggerak ini ditajamkan bahwa kita disuruh memperhatikan konteks lingkungan dan kebutuhan anak didik itu dalam penyusunan modul ajar seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah modul ajar itu dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Ya. Kemudian komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Nah, jadi sini modul ajar dalam ini panduan ini dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Jadi itu tadi kita rencana pembelajaran. Jadi modul ajar itu lebih pada rencana pembelajaran. Nah, ini dibutuhkan persiapan pembelajaran. Tentunya di situ kan nanti untuk action ke anak-anak ini adalah modul ajar itu dari teori-teori yang kita pelajari, dari asesmen ini, dari tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ini
ujungnya adalah modul ajar ini, karena ini nanti untuk action kepada anak-anak. Maka di situ dibutuhkan suatu kelengkapan persiapan pembelajaran. Oke, ngaten. Nah, ini Ayah Bunda, bisakah kita jelaskan kelengkapan persiapan pembelajaran itu samakah dengan materi pembelajaran, Bunda? Sama apa tidak, nggih? Monggo kita diskusikan. Gimana, Bu? Ya, ini Gimana, Bu? komponen modul ajar itu adalah dibutuhkan, dalam panduannya dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Di sini kan apa namanya, kelengkapan persiapan pembelajaran itu apakah sama dengan materi pembelajaran? Monggo kita diskusikan. Kalau komponen itu enggak RPP-nya, Bu. Yang RPP itu di dalamnya ada materi Pembelajaran. Ya, mungkin materi pembelajaran bagian dari modul ajar begitu nggih menurut saya nggih. Ya, Nggih. materi itu ada di dalam modul ajar. Jadi ini sebenarnya di sini dikatakan kelengkapan persiapan pembelajaran itu kalau KTSP itu bisa disebut materi pembelajaran, nggih, Bunda? KTSP termasuk, iya, karena itu begini, itu kan dokumen satu yang kita miliki ya, itu yang nanti menjadi dasar untuk menyusun kurikulum breakdown di bawahnya, seperti misalkan program semester. Karena kalau struktur dan muatan kurikulum kan sudah dimuat di dokumen satu KTSP kita, Bunda, menurut saya nggih. Leres. Berarti di sini sebenarnya kalau kita simpulkan modul ajar ini juga tidak jauh-jauh beda dari RPP, nggih? Ya, RPP itu, Bu. Mungkin hanya saja RPP. Mungkin komponennya hampir sama, nggih, cuman istilahnya, dan kemudian diperkuat dengan adanya tadi dimasukkan profil pelajar Pancasila, kemudian kuat dengan apa, kita benar-benar harus memperhatikan kebutuhan anak, gitu, nggih. Kalau yang KTS RPP yang KTSP yang dahulu itu kan kita sudah ada STTPA, maksudnya capaian pembelajarannya atau satuan tingkat capaian pembelajarannya itu sudah ada di itu, nggih, Permendikbud 146 itu, nggih. Nah, ini sudah terpatok di situ. Nah, di sini perbedaannya dengan RPP masa lalu dengan sekarang ini adalah istilah-istilahnya itu sebenarnya komponennya sama, cuman istilah-istilahnya itu berbeda. Dan kemudian ada satu penajaman-penajaman yang diantaranya penajaman-penajaman itu berpusat kepada anak, kemudian ketercapaiannya itu tidak distandarkan. Betul kan, Bunda, seperti itu? Ketercapaiannya tidak distandarkan seperti yang kemarin itu. Atau bagaimana? Ataukah kita sebenarnya sudah punya target tapi dalam proses itu berbeda-beda? Monggo, Bunda, mungkin bisa didiskusikan di sini. Ya, kalau menurut saya, Bun, artinya ketercapaian itu dulu memang terukur, nggih. Sebelumnya kita ini memang terukur, hanya saja kita mungkin seperti gimana ya, Bun? Ini kalau saat ini kita kan masih dalam konotasi ketercapaian pembelajarannya itu masih membandingkan dengan anak lain. Karena kan lagi-lagi kiblat kita masih yang itu tadi, Bun, yang per usia itu tadi, Bunda. Berdasarkan usia. Ya. Jadi itu kan masih bersifat membandingkan itu, Bunda. Terima kasih, Bunda Fat. Bicara dengan membandingkan, kita dalam kita masa lalu itu kita analisis ya antara masa lalu dengan kita bagaimana kita nanti membuat modul ajar yang sekolah penggerak ini. Nah, ini kalau sekarang kan berdasarkan kebutuhan anak. Terus bagaimana kita dalam menyikapi dalam pembuatan modul ajar ini, misalnya dalam satu kelas itu katakanlah ada 5 karakteristik, ada 5 kelompok karakteristik anak ataupun kebutuhan anak itu ada 5 kelompok. Bagaimana kita cara mengakomodir itu, Ayah Bunda?
Ya. Jadi begini, dalam satu kelas itu kita kan sebelum membuat modul ajar itu kan kita asesmen dulu. Kemarin yang sudah kita bicarakan kan asesmen itu boleh dilakukan setiap kali setelah KBM nggih Bunda Fatmarin nggih. Yeah. Nah, boleh Yeah, kan? Berarti betul. setelah kita KBM kita ada asesmen. Itu asesmen itu bisa saja kita suatu penilaian gitu, evaluasi pembelajaran. Ini ketercapaiannya itu sampai mana? Nah, antara anak 1, 2, 3, 4, 5 itu sama apa karakter dan ketercapaiannya. Yang kemudian kelompok berikutnya beda. Jadi di sini intinya dalam satu kelas itu ada 5 kelompok. Kemudian kita akan menyiapkan modul ajar hari berikutnya. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya, Ayah Bunda? Mari kita diskusikan. Apakah kita menyiapkan materi tadi yang di sini kelengkapan persiapan pembelajaran itu 5 anak itu kita cukupi kebutuhannya atau bagaimana? Kita evaluasi dulu, Bunda. Evaluasi anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini, nanti kebutuhan anak apa itu baru nanti kita menentukan modul ajar. Nanten. Lah kebetulan dalam evaluasi itu kita ketemukan dalam satu kelas itu ada 5 kelompok kebutuhan, gitu. Bagaimana kita mengakomodir kebutuhan mereka itu yang berbeda-beda itu? Maksudnya itu. Ya mungkinkah kita membuat 5 bahan ajar atau tadi yang ini kelengkapan persiapan pembelajaran itu? Gimana ya? Berarti kita dibutuhkan kerja keras dari guru, nggih. Ya. Benar-benar. Kalau memungkinkan itu materi bisa, Bu, kalau bisa menyiapkan. Bagaimana dengan Bunda? Nah, kalaupun enggak kita alihkan dulu ke materi yang paling kurang anak itu, nanti kita jalankan dengan LUSPAT. Jadi mungkin pembelajarannya nanti kita menggunakan LUSPAT sehingga anak tertarik untuk itu, untuk belajar dengan LUSPAT. Oke, terima kasih Bunda Yuli. Berarti LUSPAT adalah menjawab tantangan, nggih. Tantangan tentang keragaman kebutuhan anak. Nah, terima kasih Bunda. Kemudian untuk yang selanjutnya, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Nah, tadi sudah dibahas yang di atas tadi. Ya, jadi kita komponen ini modul ajar itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Tentunya juga disesuaikan juga atau mengakomodir juga capaian pembelajaran. Nah, ini kan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, terima kasih Ayah Bunda. Saya kira paparan dari saya cukup. Mungkin kan ada yang mau diskusikan lagi. Ya, ini untuk modul pembelajaran ini tentunya perlu banyak cermat, nggih, karena ini butuh jangan sampai komponen-komponennya terlewatkan begitu. Sehingga kalau komponen-komponen terlewatkan, maka tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran nanti juga akan terlewatkan. Terima kasih. Guru harus banyak referensi ya, Bu. Betul. Nah, di sini adalah fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Ini sekarang kita sebagai kepala sekolah tidak hanya menguasai tentang manajerial saja, nggih, atau kewirausahaan saja atau supervisi saja. Tentunya di sini kepala sekolah harus sebagai pemimpin pembelajaran, dalam artian kita juga harus menguasai tentang administrasi pembelajaran. Kalau zaman dulu, nggih, administrasi pembelajaran mulai dari perencanaan kalau kita masih masa lalu, nggih. Nah, kalau sekarang kan asesmen, mulai dari asesmen. Di sini kita sebagai kepala sekolah perlu paham betul tentang seperti itu, karena fungsi kita sebagai kepala sekolah itu adalah sebagai pemimpin
pembelajaran, begitu Bunda, sehingga bisa mendampingi Bapak Ibu guru kita untuk mencapai apa merdeka belajar tersebut, pembelajaran yang memerdekakan. J. Ayah Bunda, masihkah ada yang apa kita bahas? Sepertinya kita sudah pada ngantuk, nggih. Semangat Bunda, semangat. Nggih. Terima kasih. Semoga dalam forum ini banyak manfaatnya untuk kita semua dan untuk lembaga kita dan lembaga PAUD Surakarta dan lembaga PAUD pada umumnya Indonesia. Amin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Salam sehat. Nggih. Sehat, salam sehat.